Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Ayu Saldikawati dan juga rekan saya Torey Saud Johansson. Kami akan mempresentasikan makalah berjudul Vertical Integration Appropriable Trends and the Competitive Contraction Process. Makalah ini ditulis oleh Benjamin Klein Robert G. dan terdapat di Journal of Law and Economics. Di berikut juga sudah tertera alamat untuk link, mungkin bisa audiens untuk diklik ya, untuk dicari sumbernya. Lalu bab pertama terkait pendahuluan. Artikel ini membahas hubungan kompleks antara integrasi vertikal, sewa yang dapat diambil, dan proses kontrak kompetitif. Nah, artikel ini juga menjelaskan bahwa integrasi vertikal seringkali digunakan sebagai solusi untuk mengatasi perilaku oportunistik dalam sebuah hubungan bisnis. Sebelum lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan terkait integrasi vertikal. Apa yang disebut dengan integrasi vertikal, yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam proses produksi. Nah, di sini ada masalah opportunities juga yang muncul dalam hubungan kontraktual, di mana satu pihak juga mungkin mengambil keuntungan dan informasi atau posisi yang lebih baik setelah investasi dilakukan. Lalu, untuk tujuan penelitian ini, bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara integrasi vertikal, sewa yang dapat diambil, dan juga proses kontrak kompetitif. Nah, penulis ini tuh juga ingin memahami bagaimana sih perusahaan itu membuat keputusan antara mengintegrasikan operasi mereka secara vertikal atau menggunakan kontrak pasar untuk mengelola hubungan bisnis. Lalu, untuk solusi kontraktualnya ya, ini ada beberapa alternatif nih. Alternatifnya biasa yang digunakan itu yang pertama itu integrasi vertikal. Seperti yang saya jelaskan di bab pendahuluan apa yang dimaksud dengan integrasi vertikal, yaitu salah satu solusinya itu sebagai solusi untuk masalah umum. Perilaku oportunistik adalah dalam beberapa bentuk kontrak jangka panjang yang dapat ditegakkan secara ekonomi. Nah, kontrak jangka panjang yang digunakan sebagai alternatif integrasi vertikal ini dapat diambil dalam dua bentuk. Yang pertama, jaminan kontraktual yang dinyatakan secara eksplisit yang ditegakkan secara hukum oleh pemerintah atau bisa juga dari beberapa lembaga luar lainnya ya. Lalu untuk yang kedua, itu berupa jaminan kontraktual implisit yang ditegakkan oleh mekanisme pasar dengan menarik bisnis masa depan jika perilaku oportunistiknya itu mesti terjadi. Lalu untuk selanjutnya ada juga tuh solusi kontraktual terkait kontrak jangka panjang eksplisit pada prinsipnya tuh dapat memecahkan masalah oportunistiknya. Tetapi seringkali itu merupakan solusi yang sangat mahal ya. Dan juga mereka itu memerlukan biaya untuk menentukan kemungkinan kontingensinya dan biaya pemolisiannya, dan juga untuk litigasi untuk mendeteksi nih pelanggaran apa saja dan menegakkan kontrak di pengadilan. Lalu karena setiap kemungkinan kontingensinya itu tidak dapat secara murah karena memang biayanya tuh mahal, ditentukan dalam kontrak atau bahkan diketahui, dan karena pemulihan hukum itu kan juga mahal ya. Biasanya tuh para pelaku transaksi umumnya juga akan bergantung pada jenis kontrak jangka panjang implisit yang menggunakan mekanisme penegakannya tuh seperti pasar dari hukum, contohnya kayak pengenaan kerugian modal dengan penarikan bisnis masa depan yang diharapkan next untuk bisa membangun bisnis yang lebih sehat. Lalu untuk case-case-nya akan dijelaskan oleh saudari Toro ya. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, Ibu Ayu. Sebenarnya saya saudara ya. Oke, Ya, saya lanjutkan kembali untuk beberapa contoh yang akan dibahas dalam jurnal ini. Yang pertama itu mengenai bidang otomotif industri. Yang pada contoh ini adalah perusahaan mobil Ford dengan dye manufacture-nya. Pada saat itu produksi cetakan untuk komponen samping sangat terspesialisasi
yang kemudian dirancang berdasarkan spesifikasi dan persyaratan unik oleh Ford yang memberikan nilai signifikansi pada cetakan untuk mobil Ford. Namun demikian, hal ini membatasi fungsionalitasnya untuk proses produksi Ford. Di mana dalam hal ini die owner atau die manufacturer tidak ingin lepas dari Ford karena tidak memiliki pelanggan yang sebanding dengan Ford. Yang selanjutnya di mana insentif Ford secara oportunistik menego harga yang lebih rendah. Yang sebaliknya juga jika ada penundaan produksi, die manufacturer atau die owner akan meminta harga yang lebih tinggi atau dalam hal ini disebut quasi rent. Kesempatan untuk kehilangan sewa kuasi khusus ini dari aset melemahkan, sehingga kedua belah pihak tidak mengambil kontrak tersebut. Untuk kasus ini solusinya yaitu untuk mencoba mengambil alih kepemilikan bersama atas desain dan cetakan untuk menghilangkan insentif kuasi rent tersebut. Yang kedua itu untuk contoh General Motor dengan Fisher Body. Pada tahun 1919, konstruksi dibuka secara individual, sebagian besar terbuat dari kayu. Proses produksi dimulai dan sebagian besar yang dibuat oleh Fisher Body pada saat itu adalah bodi mobil secara tertutup yang terbuat dari logam. Kemudian pada tahun tersebut, General Motor menandatangani kontrak eksklusif selama 10 tahun dengan Fisher Body ini untuk memasok bodi mobil yang secara tertutup tadi. Kemudian General Motor membeli secara substansial semua bodi tertutup dari Fisher Body tersebut. Kontrak ini mengurangi General Motor bertindak oportunistik untuk harga lebih rendah dari investasi Fisher ini, sehingga menghilangkan kesempatan General Motor membeli dari luar atau kompetitor dari Fisher Body. Kontrak menetapkan harga Fisher untuk General Motor namun dengan harga yang reasonable dibanding kompetitornya oleh Fisher Body. Skema ini tidak berjalan secara baik. Permintaan meningkat dan juga pergantian dari bak terbuka dan kembali ke bak tertutup. General Motors merasa dirugikan karena kenaikan harga tersebut. Dan juga Fisher menolak untuk menempatkan pabrik mereka dekat dengan General Motors. Untuk solusi daripada contoh ini, pada tahun 1926, General Motors melakukan merger dengan Fisher Body, sehingga semua aset dari Fisher Body dimiliki oleh General Motors. Untuk contoh kasus kedua yaitu di bidang industri petroleum, yang pada kasus ini ada beberapa sumur minyak berlokasi di sepanjang jaringan pipa yang mengarah ke kilang dengan tanpa suplai minyak. Setelah semua aset diinstal termasuk sumur bor, jaringan pipa, dan kilang dibangun, kemudian jaringan pipa, bor, dan kilang merupakan sifat monopoli alamiah, tetapi pipeline atau jaringan pipa ini mendominasi harga pasar, sehingga kekuatan jaringan pipa ini atau pemilik pipa akan membeli semua minyak dengan harga terendah dari pemilik ladang minyak. Serta dia dapat menaikkan harga minyak mentah setidaknya ke harga sumber pasokan alternatif untuk setiap kilang. Kemudian pihak tambang dan kilang akan mengalami kerugian atas hal tersebut. Untuk solusi dalam kasus ini, pemilik ladang minyak dan pemilik kilang akan mendapatkan keuntungan melalui kepemilikan bersama dalam jaringan pipa tersebut. Contoh kilang Rockefeller, di mana posisi penyulingan minyak dan jaringan jarak jauh pipa menjadikan kereta api sebagai transportasi minyak mereka. Kekuatan pada penurunan harga pada minyak yang dikirim dengan kereta api dan potongan harga dari perusahaan kereta api untuk minyak yang dikirim oleh pesaingnya tanpa jaringan kereta. Untuk selanjutnya ada case tentang specific human capital. Pada kasus tersebut, sebagai contohnya itu pemilik kebun persik pada saat panen, di mana nilai pasar buah persik yang matang pada saat itu adalah sekitar $400.000. Dia mengeluarkan modal untuk buah persik itu senilai $300.000. Kemudian dengan biaya panen $50.000, ini termasuk dengan biaya transportnya $5.000 dan juga biaya tenaga kerja $45.000. Nah, sisanya hanya $50.000. Nah, kemudian serikat pekerja dengan membuat risiko eksploitasi atau quasi rent
pekerja membentuk serikat dengan menawarkan untuk panen tersebut hanya sekitar 390.000 dan juga 5.000 transport dan hanya menyisakan $5.000 untuk pemilik kebun tersebut atau dalam hal ini memperkecil profitnya. Dan juga serikat mencegah pemetik lain masuk, permintaan upah naik, akan tetapi kondisi ini hanya bertahan 1 kali periode panen saja karena pemilik kebun akan menghentikan kerjasama dengan serikat pekerja tersebut. Solusinya yaitu dengan kerjasama kooperatif yang akan mengurangi risiko dengan jaminan yang akan terdepresiasi apabila serikat pekerja terlibat perilaku opportunities atau melakukan mogok kerja. Misalnya dalam hal ini dengan melakukan pembayaran premi atau DP yang tujuannya agar serikat pekerja tidak mengeksploitasi situasi pada masa panen. Kemudian ada contoh leasing input dengan ownership in the firm. Dalam hal ini leasing aset dengan quasi-rent khusus. Ini jarang terjadi karena quasi-rent yang sangat besar dan mudah diperebutkan oleh penyewa dan pemberi sewa setelah investasi. Seperti pada elevator dan kaca gedung dimiliki oleh pemilik gedung, sementara furniture di dalam gedung itu kebanyakan disewa. Kemudian ada aset khusus dan sewa dalam transportasi, misalnya dalam yang mudah disewa, seperti ada pesawat, ada truk atau mobil, kecuali dalam kebutuhan spesifik, misalnya dalam lokomotif uap dengan memiliki kecepatan yang tinggi dan juga dapat menampung muatan yang banyak. Kemudian ada penyewaan lahan pertanian. Biasanya ini dengan tujuan untuk berbagai tanaman pertanian, misalnya sayuran, gandum, kacang, jeruk, atau anggur. Hal ini mudah diawasi dan tidak menimbulkan perilaku oportunistik karena kontrak murah dan tidak mudah diubah kualitasnya. Jika digunakan spesifik, misal irigasi atau dalam hal ini dibuat bendungan, hal ini akan lebih baik jika kedua pihak akan melakukan kerjasama kepemilikan dalam bentuk perusahaan. Sehingga solusinya adalah dengan melakukan kontrol dan pengawasan aset dalam menurunkan nilai aset, kepemilikan langsung aset daripada menyewa, serta struktur franchising untuk merek dagang dengan kontrol ketat atas penggunaan merek, menerapkan vertikal integrasi atau memiliki seluruh rantai produksi atau operasional aset, kombinasi leasing dan kepemilikan. Untuk selanjutnya ada contoh social institution, yang di mana ini tantangan kontrak untuk aset, di mana aset bertujuan untuk kontraktual, misalnya sewa lahan pertanian tadi. Aset tidak berwujud menimbulkan tantangan bila melibatkan berbagai pihak, ada dari luar dan internal. Contohnya pada klub golf, di mana semua member mempunyai kesempatan yang sama jika terdaftar dalam member tersebut, misalnya ada dinner, ada dansa, ada golf bersama. Sementara klub lain jika melakukan member akan mengenakan biaya tambahan pada dinner, dansa, dan pertandingan golf tersebut. Pemilikan eksternal dapat merusak interaksi sosial sesama member dengan biaya tambahan tersebut. Solusi dengan kepemilikan bersama member akan membuat kepemilikan golf ini atau member menjadi lebih baik. Kemudian contoh kedua itu pernikahan, di mana sifatnya atas kepemilikan bersama, termasuk rasa kasih sayang dalam membesarkan anak-anak. Jika dalam hal ini berbeda atau tidak memiliki kepemilikan bersama, ini bersifat korporasi biasa, yaitu ada untung dan rugi. Kemudian ada industri penyediaan uang, di mana kita tahu uang adalah sebagai alat tukar yang menciptakan monopoli alami. Solusinya yaitu dengan regulasi pemerintah, yaitu dalam memastikan stabilitas ekonomi dan mencegah eksploitasi dari perilaku monopoli. Sehingga dalam hal ini kami menarik kesimpulan di mana hubungan bisnis seringkali lebih kompleks daripada yang digambarkan dalam teori ekonomi, yang membedakan antara integrasi vertikal dan kontrak pasar. Dalam praktiknya, hubungan bisnis dibentuk melalui struktur yang rumit, di mana dalam hal ini integrasi vertikal. Di mana juga hal ini juga peneliti menunjukkan pemahaman tentang institusi dan bentuk integrasi kontraktual yang membantu pilihan antara integrasi vertikal dan kontrak pasar dalam konteks yang lebih luas.
Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa solusinya tadi, yaitu dengan vertikal integrasi, di mana perusahaan memiliki aset pada berbagai tahap produksi, tahap produksi, kemudian bidang operasinya. Dalam hal ini untuk menghindari ketergantungan pada kontrak pasar yang dapat dieksploitasi oleh kompetitor. Contohnya pada perusahaan mobil yang memiliki mesin cetak body visor tadi, untuk mengurangi risiko penetapan harga oportunistik oleh suppliernya. Kemudian ada kontrak jangka panjang, di mana kontrak eksplisit, yaitu merinci kewajiban atau penalti atas ketidakpatuhan, di mana ada kontrak implisitnya bergantung pada disiplin pasar seperti hilangnya reputasi atau nama baik. Contohnya itu dari General Motors dan Fisher Body tadi menunjukkan tantangan dan kegagalan kontraknya, sehingga harus memiliki kontrak panjang. Kemudian ada pemilikan aset spesifik seperti itu untuk menyelaraskan insentif dan mengurangi risiko. Usaha patungan atau kepemilikan bersama menyelaraskan kepentingan pihak-pihak dengan aset yang spesifik. Contohnya tadi itu jaringan pipa minyak dimiliki oleh produsen minyak dan kilang untuk mencegah sewa ekstraksi operator jaringan pipa monopoli tadi. Yang keempat itu ada mekanisme pasar dan hukum, yaitu dengan mekanisme arbitrase, dalam hal ini penjaminan. Sebagai contoh tadi yaitu penggunaan modal merek dagang atau agunan dalam menjamin perjanjian antara serikat pekerja dengan perkebun buah persik tadi untuk memastikan kepatuhan kontraknya. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dan hubungan dalam konteks ekonomi yang lebih luas. Demikian dari presentasi kami. Kami berharap bahwa ini dapat memberikan contoh dalam menyelesaikan masalah dari beberapa kasus dalam contoh jurnal tersebut. Bagaimana Ibu Ayu? Apakah ada tambahan, Ibu? Cukup Kak Kak Toray, saya juga sependapat dengan Kak Toray. Tidak, kurang lebihnya belum ada yang ingin disampaikan. Baik. Untuk itu kami menutup presentasi kami. Semoga bermanfaat dan menambah insight untuk kita masing-masing. Kami ucapkan terima Amin. kasih. Selamat malam.